Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, kita lanjutkan pembahasan kita tentang uji hipotesis. Apa yang sudah saya sampaikan di video yang sudah saya rilis ke Google Classroom. Ya, sekarang saya akan nyambung sedikit dengan topik bahasan menguji beda proporsi. Kalau yang dibicarakan yang di video itu atau yang di YouTube saudara tonton itu, saya baru menjelaskan sampai uji hipotesis dengan menggunakan data numerik atau data kuantitatif, yaitu mengambil statistik atau parameter yang ada pada sampel dan populasi. Ya, populasi parameter dan sampel adalah statistik satu angka, seperti misalnya nilai rata-rata atau nilai tengah. Sebetulnya nilai tengah itu waktu kita belajar atau membahas nilai tengah itu juga ada proporsi atau persen, ya, persentase. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menguji beda proporsi. Artinya menentukan sekian persen kita peroleh nanti hasil daripada pengukuran atau penelitian sampel, ya, apakah juga sama persentasenya yang terjadi juga pada populasi. Ya. Kita lihat, menguji beda proporsi ini tujuannya adalah untuk mengetahui atau menguji perbedaan proporsi atau persen, ya, populasi dengan proporsi data sampel penelitian. Nah, ini yang kita bandingkan. Atau dengan arti kata membandingkan, ya, membandingkan data, ya, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Misalnya hipotesis, ya. Hipotesis itu kan juga sama dengan hipotesis di atas yang saya jelaskan itu. Ada hipotesis yang satu arah, satu sisi, atau dua sisi. Kemudian ada yang satu sisi dan dua sisi. Atau istilah lain adalah one till, satu sisi, satu arah, atau two till, dua sisi atau dua arah. Ya. Nah, kita lihat di sini yang rumus, ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, ini juga ada kesalahan teknis, saya beri kesempatan untuk bertanya, ya. Yang angkat tangan ini, ya, nanti saya beri kesempatan untuk bertanya. Ya. Kita lihat di sini dulu sebentar, ya. Ini, ya, hipotesis one till atau satu arah, ini hipotesis nolnya, ya, V yang ada pada proporsi yang ada pada sampel, ya, sama atau tidak berbeda dengan proporsi yang ada pada populasi. Sementara hipotesis alternatifnya, ya, proporsi yang ada pada sampel itu lebih besar, ya, daripada proporsi yang ada pada populasi. Oke. Nah, pada one to till, dua arah atau dua sisi, hipotesis nolnya sama V, ya, ini artinya adalah tidak berbeda dengan proporsi yang ada pada populasi. Hipotesis alternatifnya, proporsi yang ada pada sampel, ya, tidak sama dengan proporsi yang ada pada populasi, gitu ya. Nah, ingat kembali, bagaimana kita membedakan hipotesis ini satu arah atau dua arah? Apabila ada perbedaannya rendah atau tinggi, lebih besar atau lebih kecil, ya, itu one till, itu satu arah namanya. Tapi kalau tidak membedakan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, itu adalah two till atau dua sisi atau dua arah. Ya, Anda catat baik-baik itu, membedakan hipotesis satu arah dengan dua arah.
Kalau yang satu arah, dia tidak, yang satu arah dia mengatakan ada besar dari, kecil dari, atau lebih gitu ya. Ada perbedaan. Kalau di dua-dua arah tidak ada perbedaan, ya. Hanya bicara sama atau tidak sama, ya. Sama atau tidak sama, itu saja. Tapi kalau satu arah lebih besar atau lebih kecil, ya. Oke. Rumus yang kita pakai adalah tetap rumus Z. Ya. Ini proporsi sampel, ya, perhatikan ini proporsi sampel dikurang dengan proporsi yang ada pada populasi, ya, per akar dari V kali Q per N. Ya, kita lihat Q itu apa? Q itu 1 dikurang proporsi populasi. Ya, perhatikan di sini. Ya. Kalau P-nya kecil, P kecil itu adalah proporsi data sampel penelitian. Ya. Sementara P besar itu adalah proporsi data populasi. Ya. Yang Q ini atau Q sama dengan 1 kurang proporsi populasi. Ya. Nah, kalau Anda sudah kenal dengan simbol-simbol itu, tinggal kita nanti memasukkan angka-angkanya saja. Ya. Saya ulangi, rumusnya, rumus Z ini, Z sama dengan yang kita cari nanti Z, sama dengan P kecil, proporsi sampel, dikurang dengan P besar, proporsi populasi, ya, per akar dari, ya, V kali Q per N. Ya, N artinya di sini jumlah sampel. Ya. Nah, kita lihat keterangannya, P kecil adalah proporsi data sampel penelitian, ya. P besar adalah proporsi data populasi. Ya. Nah, Q sama dengan 1 dikurang proporsi populasi. Atau ada juga yang menggunakan 100. Nah, 100 dikurang dengan proporsi populasi. Atau 100% dikurang dengan proporsi populasi. 100 kan sama dengan 1. Ya. Nah, contoh saudara, ini dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten X misalnya, tahun 2015 yang lalu, ya, menyebutkan bahwa 40% persalinan dilakukan oleh dukun. Perhatikan di sini baik-baik. Ini artinya adalah bahwa yang 40% ini adalah proporsi populasi. Oke, perhatikan soalnya. Ya, gimana cara Anda memahami soal nanti? Dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten X tahun 2015 yang lalu, menyebutkan 40% persalinan dilakukan oleh dukun. Nah, jadi di sini P besarnya itu proporsi populasi adalah 40%. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten X tersebut ingin membuktikan apakah sekarang persalinan masih tetap seperti laporan tahun lalu atau sudah berubah. Artinya 40% tahun lalu 2015 itu, apakah sekarang kalau kita teliti masih kita temukan 40% ibu-ibu yang melahirkan ditolong oleh dukun. Untuk pengujian ini diambil sampel random sebanyak 250 persalinan. Sampel random diambil sebanyak 250 persalinan. Maka angka 250 ini adalah N kecil. Ikuti dengan catatan you supaya cepat paham. Yang 250 ini adalah N kecil atau jumlah sampel. Dilakukan wawancara data ibu baru, ya, data ibu baru setahun terakhir melakukan persalinan, dan ternyata 41%. Nah, 41% ini adalah proporsi sampel.
Yang 40% di atas itu adalah proporsi populasi. Nah, mengaku disalin oleh dukun. Jadi 40%. Waktu penelitian sekarang itu 41% persalinan dibantu oleh dukun. Sementara pada tahun 2015 itu persalinan dibantu oleh dukun sebanyak 40%. Ya, oke. Nah, ujilah apakah ada perbedaan proporsi, artinya perbedaan 40% dengan 41% atau 41% dengan 40%. Ya. Antara laporan Dinas Kesehatan dengan sampel penelitian dengan alfa 0,05 atau dengan alfa 5%. Atau kata lain, dengan tingkat kepercayaan atau significant level 95%. Nah, sesuaikan dengan prosedur atau langkah-langkah uji statistik. Nah, saudara nanti setelah dapat angka-angka itu, coba dikerjakan sebentar. Coba dikerjakan sebentar. Silakan dikerjakan. Masukkan ke dalam rumus. Z sama dengan proporsi ini, proporsi sampel dikurang dengan proporsi populasi ya, per P kali Q. P ini adalah 100, 1 dikurang Q. Q-nya berapa tadi? Yang Q 1 sama dengan kurang P. Jadi artinya 100 tadi dikurang dengan 40%. Ya. Atau 1 dikurang dengan 0,4. Juga bisa. Nanti ketemu itu.
Ya, silakan. Ada yang sudah dapat? Halo? Coba bersuara, ada yang sudah dapat? Berapa Z-nya? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Ya, silakan. 0,322, Pak. Berapa? 0,32. Halo, silakan. Berapa depannya? 0,322, Pak. 2,322, Pak. 2,32. 1,322, Pak. 1,322. Oke. Itulah nilai Z-nya. Saudara coba perhatikan, cari kembali. Ya. Coba perhatikan. Z sama dengan ini proporsi sampel berapa? 41 atau 0,41, ya kan? Lalu dikurang dengan proporsi populasi 0,4. Oke, per Q-nya berapa dapat? Q-nya dapat 0,6 bukan? Ya 0,6, Pak. 0,4 berapa? Halo? 1 dikurang 0,4. 0,6, Pak. 0,6. Ya, masukkan ke rumus itu. 0,6. Ya, oke. Ya. Lalu per P ini kurang populasi 0,41 dikurang dengan 0,6. Oke. Ya. Kemudian per 0,250 akar dari 0,6 dibagi dengan berapa tadi? 250. Oke, diakarkan. Hasilnya berapa? 1,33. Oke. Nah, yang perlu saudara perhatikan, setelah dapat nilai itu apa langkah kita berikutnya? Setelah dapat Z, apa lagi langkah berikutnya? Satu arah, dua arah itu, Pak. Ya, yang kita uji sekarang apa? Ujinya satu arah atau dua arah? Halo? Satu arah Atau dua arah? Dua arah, Pak. Dua arah. Karena kita mau menentukan ada atau tidak perbedaan. Kita tidak mengatakan lebih tinggi, lebih rendah. Ya. Maka uji kita itu adalah dua arah. Saudara, nanti bisa saudara lihat di buku-buku statistik, ya. Kalau bingung. Nah, nanti tabel itu sebenarnya dalam lampiran buku statistik ada tabel Z yang satu arah dan ada tabel Z yang dua arah. Gitu. Paham ya? Ada yang satu arah dan ada dua arah. Nah, jadi tadi dapatnya berapa? 1,322. Artinya 1,32. Lihat sini. Ya. 3,2 saja, kita ambil 2 desimal ya.
Kita ambil 2 desimal, 3,1,32. Ya, 1,32 itu nilai Z-nya adalah 0,40666. Ya. Nah, lalu ini dibandingkan dengan apa? Kalau ujinya 2 arah, ya, ini nanti akan dikurangi setengah dengan kurang 0,0225. Ya. Nah, dapat itu peluangnya. Berapa besarnya kita bandingkan dengan Z tabel ini, apakah nanti dia lebih kecil atau lebih besar. Apabila lebih besar, maka H0-nya ditolak. Kemudian HA-nya, hipotesis alternatifnya diterima. Oke. Coba dibaca lagi. Nah, saudara, saya sekarang mau menjawab pertanyaan Anda yang ada di Google Classroom. Saya sudah instruksikan. Anda baca sendiri. Ada makalah, ada diktat, ada PowerPoint. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat melalui Google Classroom. Ini pertanyaan, dia bertanya 21 April jam 10.20 sore, PM siang ya. Nah, saya tidak tahu di 10.20 ini malam atau malam ini kali. Oke. Nah, Assalamualaikum Pak, saya Hailul Ramadhanu. Nama Ramadhani nih. Ramadhani. Oke. Mungkin jari U terlalu besar kali sama dengan jari saya, U menjadi I dia, ya. Maaf Pak, Ramadhani Pak. Apa-apa, saya gurau saja kok itu. Oke. Nah, ini bertanya Pak, saya kurang paham dengan penggunaan uji T. Oke. Dalam perhitungan uji statistik terdapat uji T, Pak. Apakah dasar penggunaan uji T dilihat dari banyaknya sampel atau banyaknya sampel, Pak? Terima kasih, Pak. Wassalam. Bagus. Ya. Jadi saya paham apa yang maksud. Lalu siapa si Hilal ini? Ya Hilal ya. Anak bulan. Ya Pak. Ya Hilal itu anak bulan artinya. Oke. Nah. Lalu Anda baca terus, kayaknya sepertinya Anda membaca terus. Akhirnya Anda mendapatkan jawaban sendiri. Ya, open. Oke, belum. Nah, itu yang kedua. Oke, ini ya. Oke, ini saya jelaskan. Nah, perhatikan. Kapan uji T itu kita lakukan? Ya, lihat di YouTube lagi, lihat di catatan apa yang saya sampaikan itu. Uji Z dilakukan itu apabila TO populasi diketahui. Oke, catat ya, Pak ya. TO populasi atau standar deviasi populasi diketahui, maka kita gunakan uji Z. Ya. Nah, kapan uji T digunakan? Kalau untuk hanya membandingkan sampel dengan populasi, ya, ingat, catat baik-baik, hanya membandingkan populasi, hanya membandingkan sampel dengan populasi. Uji T ini kapan kita lakukan? Apabila TO-nya tidak diketahui, sementara hanya diketahui standar deviasi sampel. Ya. Ada di PowerPoint itu kan? Ya. Jadi saya ulangi, uji Z itu digunakan apabila TO populasi diketahui. Lakukan uji Z. Uji T digunakan apabila TO populasinya tidak diketahui, sementara ada standar deviasi yang kita pakai pada sampel. Oke, Hilal? Bisa ditangkap, Hilal? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Perkuliahan berikut akan begini-begini bagusnya, karena waktu kita terbatas. Zoom ini 40 menit. Nanti saya upgrade menjadi 40 menit lagi. Nah, masuk 90 menit, dia tidak mau lagi. Terpaksa saya mengulangnya. Ya. Jadi kalau dengan pertanyaan begini, kita cepat untuk menyelesaikan perkuliahan. Dan ini juga lah yang dituntut dalam perkuliahan sebenarnya. Saudara disuruh baca, lalu tinggal mengajukan pertanyaan, dosen menjawab. Inilah perkuliahan yang dikehendaki ke perguruan tinggi. Ya. Nah, untung juga ada corona ini. Oke. Pertanyaan kedua.
Anissa Patin. Ada hadir Anissa Patin? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Nah, setelah membaca materi Bapak, saya di sini mau bertanya, Pak, bisakah Bapak mencontohkan bagaimana contoh atau bentuk uji chi-square? Oke. Lalu yang saya katakan tadi. Lalu yuk baca terus. Rupanya ada catatan di bawah. Itu. Anda baca. Ya. Ini Anda bertanya 6.18 pagi. Ya. Pagi tadi ini bukan? Iya, Pak. Sudah salat subuh. Lalu Anda lagi komen lagi jam 6:28. Hanya selang 10 menit ya. Nah, maaf sebelumnya Pak, setelah saya pahami betul, saya sudah mengerti Pak, uji chi-square itu untuk perbedaan proporsi. Jadi maaf Pak, saya tarik aja lagi pertanyaannya Pak. Maaf sebelumnya, sebetulnya bagus ini. Ya, mau tarik menarik itu gampang aja. Mau tanda tarik atau tidak tariknya di persoalan. Saya akan tetap jelaskan ini. Oke, saudara. Uji chi-square ini pada prinsipnya adalah uji perbedaan proporsi, uji perbedaan frekuensi. Nah, tambah catatan yuk. Jadi Anda semakin bertanya, nanti saya semakin banyak jawabannya. Uji chi-square ini untuk uji beda proporsi atau persen, kemudian untuk sebenarnya hakikatnya adalah beda frekuensi. Ada dicatat itu, Anissa Patin? Halo? Anissa Patin? Bisa dengar suara saya? Dah off lah. Oke. Oke. Jadi uji chi-square itu untuk beda proporsi dan atau beda frekuensi. Ya. Nah, kemudian uji chi-square ini hanya melihat, sama catatan you nanti sebelum saya jelaskan karena ini muncul lebih bagus saya katakan sekarang. Uji chi-square ini ya itu hanya menguji hubungan satu variabel dengan variabel lain. Ya. Tidak menguji sebab akibat, hanya menguji hubungan satu variabel dengan variabel lain, hubungan saja atau asosiasi. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan pada perkuliahan tentang uji chi-square. Jadi prinsipnya tadi adalah uji proporsi, kemudian uji beda frekuensi, kemudian dia menguji hanya hubungan saja atau asosiasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ya, tentang uji chi-square. Jadi prinsipnya tadi adalah uji proporsi, kemudian uji beda frekuensi, kemudian dia menguji hanya hubungan saja atau asosiasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ya, dia tidak menguji sebab akibat. Nah, yang uji proporsi, beda persentase tadi sampel dengan populasi kan baru saja kita bahas, ya, yang sudah Anda cari sekarang. Tinggal nanti Anda memahami betul simbol-simbolnya itu, tinggal masukkan angka. Saudara, uji statistik tidak ada yang susah. Ya, kuncinya adalah pahami simbol itu saja. Ya, pahami simbol. Apa ini arti simbol-simbol itu? Kita tinggal menukar rumus itu dengan angka-angka. Saudara juga tidak perlu hafal betul rumus itu, ya. Bisa dilihat di catatan, bisa dilihat di buku semana, tapi paham saja. Tidak perlu juga hafal rumus-rumus panjang-panjang itu. Ini baru pendek-pendek rumusnya, nanti ada rumus yang lebih panjang lagi. Tidak juga perlu hafal, tapi paham dengan simbol-simbol yang digunakan. Karena makanya simbol-simbol itu lebih awal saya sampaikan kepada saudara waktu kita membahas statistik deskriptif. Oke, saya mau ke sini lagi. Nah, ini terbuka lagi ingatan saya tentang UJT. Anda catat juga sekarang, nanti juga baca bisa di PowerPoint juga bisa. UJT ini ya, di samping membandingkan sampel dengan populasi, ya, juga bisa membandingkan satu kelompok dengan kelompok lain. Ya.
bisa membandingkan satu kelompok dengan kelompok lain. Itu namanya uji T independen. Ada dicatat? Uji T bila digunakan untuk membandingkan satu kelompok dengan kelompok lain, itu namanya uji T independen. Tapi kalau uji T digunakan hanya untuk membandingkan data atau nilai satu kelompok itu saja, maka itu namanya uji T dependen, terikat. Umpama, misal, ya, saudara sekarang sebelum kuliah biostatistik, saya beri pretest, ya. Lalu saya nilai. Nah, nanti setelah selesai kuliah, saya berikan Anda post-test, saya nilai. Nah, saya bandingkan nilai pretest dengan post-test, kita gunakan uji T, itu namanya uji T dependen. Karena satu kelompok itu saja, satu kelompok saudara. Ya, misalnya tingkat 1A sama 1A, nilai pretestnya dan post-testnya. 1B sama 1B saja, nilai pretestnya dengan nilai post-testnya. Itu namanya uji T dependen. Tapi bila saya membandingkan antara nilai tingkat 1A dengan tingkat 1B, itu namanya uji T independen. Oke. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang sekarang yang kita maksud di sini itu adalah uji T membedakan antara, membandingkan antara sampel dan populasi. Untuk pertemuan kita, Anda silakan baca, catat pertanyaan yang tidak paham, ya. Nanti tinggal kita membahas-bahas yang tidak paham itu, ya. Oke, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Pak. Ya, ya, Pak. ya. Silakan belajar yang lain. Ada kuliah dengan dosen lain. Oke, cukup. Terima kasih.